Selamat sore, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, kebenaran firman Tuhan yang kita mau share, yang saya mau share dan kita mau belajar bersama itu diambil dari Matius pasal ke-6 ayat ke-25. Siap untuk kita belajar satu yang baru, amin? Amin. Ya, nah cukup panjang tetapi kita akan membacanya ini bergantian ya. Matius pasal ke-6 ayat ke-25 sampai dengan panjang banget nih. Sampai dengan ayatnya ke-34. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yuk. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta? Sehasta tuh dari sikut ke ujung ini. Jadi dia 45 cm. 45 cm itu satu jengkal gitu ya. Sehasta saja pada jalan hidupnya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu, di dalam ayat pembacaan kita ini cukup panjang ya. Nah, Matius pasal yang ke-6 ini merupakan sebuah tema yang di dalamnya itu ada di dalam khotbah Yesus yang cukup panjang di bukit. Pasal ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Ada begitu banyak tema di sana. Nah, tema ini ada di dalam sepertinya di bagian daripada akhir. Kalau kita mencoba untuk mengerti alur orang bercerita, biasanya di depan itu prolog dan di depan itu sedikit dia dikasih seperti intro aja. Tetapi dia akan tegaskan di tengah dan dia juga akan tegaskan kembali di bagian akhir. Nah, komposisi daripada 5, 6, 7, pasal 5 sampai dengan pasal ke-7, hal ini ada di hampir di bagian akhir. Menurut saya ini sangat penting. Apa yang sangat penting di sini? Di ayat yang ke-33. Satu ayat yang kita kerap kali dengar. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, konteksnya Yesus itu sedang berkhotbah di bukit. Tidak diketahui dicatat dengan jelas oleh Alkitab berapa orang yang sedang mendengarkan khotbahnya di bukit. Tetapi ini yang Yesus, kalau ke sini ada agak beda ke sini berarti. Ini yang Yesus ajarkan, yang Yesus tekankan di sini, bahwa Yesus mengajak untuk setiap pendengarnya supaya mereka boleh mengatur namanya sebuah prioritas. Mereka bukan hanya mengatur, tapi mereka harus mengerti. Mereka bukan harus mengerti, mereka harus bisa memilah dan mendudukkan mana nomor 2, mana nomor 3, mana nomor 4, mana nomor 1000. Di antara semuanya, maka Yesus mengatakan seperti ini. Semuanya kamu boleh taruh di nomor 2, tetapi nomor 1 harus seperti ini. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang-orang yang mengikuti Yesus yang sedang duduk mendengarkan khotbah daripada Yesus. Mungkin hampir sama dengan kita sekarang. Duduk di tengah-tengah
ibadah ini, datang beribadah dengan berbagai macam motivasi. Nah, pada waktu itu ada beberapa orang yang mencoba untuk mengenal siapa sih Yesus. Tokoh yang fenomenal sekali. Dikatakan Yesus itu mengajar, bukan hanya mengajar. Tapi dikatakan ada kuasa Tuhan menyertai orang seperti ini. Sehingga dikatakan yang seperti ini belum pernah kami lihat. Ada yang termotivasi oleh hal itu. Tetapi ada yang tidak. Ada yang mereka mengikut Yesus oleh karena ingin mencoba mencari tahu kesalahan Yesus ada di mana. Mengkritik. Ada yang tidak demikian. Ada yang mengejar Yesus oleh karena apa? Yesus itu pembuat mujizat loh. Kalau ikut Yesus segala penyakit sembuh. Dompet yang kosong penuh. Mau apa lagi nih? Intinya gini. Kalau aku ikut Yesus maka materinya akan ditambahkan. Ada yang mengikut Yesus demikian. Sehingga dalam khotbahnya ini, khotbah di bukit, khususnya di pasal ke-6, Yesus mengatakan seperti ini. Dengan sejuta motivasi, maaf saya menggunakan kata kalian ya. Dengan sejuta motivasi kalian, 1, 2 sampai 1000, harusnya nomor ini yang nomor 1. Ini yang harus pertama dan ini yang harus utama. Apa itu? Ayat ke-33 jelas dikatakan, carilah dahulu. Yesus tidak mengajak kita untuk kita percaya dengan Yesus dan meninggalkan semua pekerjaan kita. Tidak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu, semua yang mana? Di sana disebutkan 3 macam. Makan, minum, dan pakaian. Semua itu akan ditambahkan bagimu. Kalau kita mengutamakan, memprioritaskan, memfokuskan diri kita kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Satu kali saya bermain ke rumah teman saya, karena kita udah lama gak ketemu, kurang lebih 3 tahun. Waktu lewat, oh ya saya teringat, temanku waktu itu ada ngontrak rumah di jalan itu. Akhirnya saya mampir. Saya kaget kenapa rumahnya asik banget. Lalu saya diajak ke belakang, dia bilang ini, bro, aku diberkati Tuhan luar biasa. Weh, senang juga dong. Asik ya? Oh iya. Seingatku rumah kamu dulu sepetak aja deh. Tapi sekarang udah kayak gini ya. Oh iya, Tuhan baik. Tuhan memberkati saya, bro. Oke. Lalu saya diajak untuk touring, ngelihat toilet, ngelihat kamar yang di atas, semuanya wah, asik dia. Semuanya sudah selesai, lalu kami duduk nyantai dan ngobrol. Bro, kalau nggak salah rumah ini ngontrak ya? Dan saya cukup kaget. Dia mengatakan, iya. Entar. Kamu habisin berapa nih untuk renovasi rumah ini? Ya 1 M lebih dikit lah. Oke, 1 M lebih dikit. Kamu, ini statusnya ngontrak? Betul ngontrak, betul. Berapa lama? 5 tahun. Ini tahun yang ketiga. 2 tahun lagi, dia harus keluar dari rumah itu. Lalu dia berkata seperti ini, tapi tuan rumahnya gak apa-apa kok bro. Dan hati saya, ya gak apa-apa sih. Kan itu rumahnya dia. Dipugar kayak apapun, nyantai-nyantai ya tambah. Saya bilang, saya disenggol sama teman saya, suka-sukanya dia dong. Uang-uangnya dia. Tapi waktu saya pulang, saya bilang, kebodohan macam apa yang sedang dilakukan oleh teman saya ya? Ngontrak rumah 5 tahun. Mugar rumah, habisnya 1 M ke atasan. Dan dia nyaman sekali. Tinggal berapa? 24 bulan loh. Saya bilang, come on. Bagi saya, kalau saya. Uang 1 M itu, yang daripada ngontrak, mendingan beli rumah sendiri ya, betul nggak? Kontraktor, para kontraktor? Saya kontraktor juga waktu itu. Kontraktor maksudnya suka ngontrak per tahun. Para kontraktor gimana? Setuju kan? Apalagi istri. Bener juga tuh. Setuju kan? Pernahkah kita sadar nggak?
Yesus tuh ngomong di dalam Matius pasal ke-6. Hidup kita di dunia ini sebagai seorang yang ngontrak. Kita nggak hidup selamanya dalam dunia ini. Batas maksimal Alkitab mencatat masa kontrak kita di bumi itu 70 tahun. Lebih daripada itu kesusahan yang mengikutinya. Let's say, opa saya 100, ya oke lah, bungkuslah 100. Tapi kan sementara. Nah, di tengah-tengah kesementaraan kita, Yesus tuh ngomong seperti ini. Banyak orang itu, mereka tidak bisa membedakan mana yang sementara, mana yang kekal. Kehidupan mereka yang sementara, mereka tuh menghabiskan sisa hidup mereka dari pagi sampai pagi untuk mengejar tadi yang dikatakan makan, minum, dan pakaian. Tetapi mereka itu tidak memperdulikan apa yang sangat-sangat penting dalam kehidupan mereka. Permasalahannya adalah apa yang dianggap penting oleh sorga, itu tidak dianggap penting oleh saya, oleh kita. Apa yang saya anggap penting, itu belum tentu penting bagi sorga. Tahu tidak kebutuhan terbesar manusia itu apa? Kebutuhan terbesar manusia itu bukan makan, bukan minum, bukan pakaian. Tetapi kebutuhan terbesar manusia adalah keselamatan. Oleh karena itu Yesus mengatakan seperti ini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan bagi engkau. Ada satu ayat yang lain mengajarkan setiap daripada kita seperti ini Bapak dan Ibu. Apabila seseorang mengatakan tenanglah jiwaku, karena hartaku melimpah. Tetapi malamnya dia kehilangan nyawanya. Apa gunanya semuanya? Kita sudah merayakan namanya Jumat Agung. Peringatan di mana kita memperingati namanya kematian daripada Kristus. Pernah bertanya nggak pertanyaan sederhana, kenapa kita ibadah hari Minggu? Kenapa nggak kita ibadah hari Jumat? Kenapa kita nggak ibadah di hari yang Sabtu? Kenapa hari Minggu? Ada apa sih hari raya yang kemarin itu? Pak Gembala tadi ngomong tentang namanya Jumat Agung. Apa sih hari kebangkitan? Ada apa semuanya ini? Kalau kita sadar, mengerti bersama. Kenapa Allah dalam kemuliaannya itu memilih untuk meninggalkan sorga. Bukan hanya meninggalkan sorga, tapi dia mengambil rupa menjadi manusia. Turun dari ciptaan dari pencipta jadi ciptaan. Bukan hanya sebagai manusia, tetapi dalam pergumulan Taman Getsemani dia mengatakan seperti ini, lebih baik cawan ini, bolehkah cawan ini berlalu daripadaku? Tapi biar kehendakmu saja yang jadi. Mengapa? Karena dia harus melewati namanya Via Dolorosa. Dia harus direndahkan serendah-rendahnya. Kalau tiba-tiba anak saya dengan sengaja meludahi muka saya. Bapak dan Ibu yang punya anak, tiba-tiba anak kita meludahi kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pilihannya. Pilih nak, tangan kanan atau tangan kiri? Kaki kanan atau kaki kiri? Itu kurang ajar banget kan? Tetapi sang pencipta itu mau merendahkan dirinya, mau menyerahkan tubuhnya untuk dicambuk, untuk diludahi, bahkan taat sampai mati. Kalau kita lihat bersama dalam Kejadian itu, Allah menciptakan manusia, mengizinkan pakaiannya kotor dengan namanya tanah liat. Untuk apa? Menciptakan saudara dan saya. Menciptakan satu pribadi yang namanya Roy Peter. Dia merelakan untuk tubuhnya kotor itu. Untuk yang kedua, dia merelakan tubuhnya dipenuhi dengan darahnya. Oleh karena apa? Luka-luka dan derita yang harus dia tanggung. Untuk apa? Keselamatan setiap daripada kita. Dia mati untuk sebuah alasan. Alasannya adalah manusia itu harus binasa. Dalam Kejadian pasal yang kedua, itu dikatakan waktu Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan hukumnya. Engkau boleh memakan semuanya,
Tetapi untuk pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak boleh makan. Detik pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Kejadian pasal ketiga itu mencatat seperti ini. Manusia itu mengambil buah itu dan memakannya. Itulah kematian pertama bagi manusia. Hilangnya komunikasi dengan Tuhan. Dan dikatakan manusia itu bisa mati pada waktu itu. Bukan hanya itu saja Bapak dan Ibu. Roma pasal 3 ayat ke-23. Dikatakan seperti ini. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena semua manusia telah berdosa. Termasuk saudara dan saya yang pegang mic ini. Bukan hanya itu saja. Roma pasal 6 ayat 23. Menuntut semua manusia yang berdosa. Itu harus dihukum. Karena dikatakan seperti upah dosa adalah maut. Neraka itu nyata. Penghukuman itu ada. Untuk siapa? Untuk setiap daripada kita. Tetapi Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, dia beroleh hidup yang kekal. Yesus rela mati untuk setiap daripada kita. Uangmu tidak bisa menebus dosamu. Amalmu gak bisa menebus dosamu. Keaktifan kamu di hari Minggu tidak bisa menebus dosamu. Dosa kita bisa rapikan, kita sembunyikan dengan baik. Orang lain tidak bisa tahu. Tapi Tuhan tahu itu. Bukannya Tuhan tahu itu. Kebenaran dan kudusan menuntut dosa untuk dihukum. Tetapi puji nama Tuhan, kita telah memperingati kemarin Jumat Agung. Kita yang seharusnya binasa, dia mau mati menggantikan saya. Kita seharusnya dikutuk, dia binasa oleh karena kita. Kutuk dirubah menjadi sebuah berkat. Kita seharusnya masuk dalam yang namanya penghukuman kekal. Tapi oleh karena korbannya di kayu salib, maka kita menikmati namanya kehidupan kekal nanti bersama dengan Bapa di sorga. Ini yang Yesus tekankan dalam Matius yang pasal ke-6. Kita harus mengerti prioritas kita di muka bumi ini. Pastikan Bapak dan Ibu, setiap daripada kita sudah pernah mendengar berita Injil ini. Injil apa? Injil berkaitan dengan sorga memberikan jalan keluar untuk setiap daripada kita. Untuk kita boleh dosa-dosa kita diampuni. Dan kita diterima, sorga tersedia bagi setiap daripada kita. Itu adalah hal yang pertama, waktu saya 6 menit lagi. Hal yang kedua, berkaitan dengan karakter. Mari kita buka bersama di dalam PowerPoint, saya tidak ada. Multimedia bisa membantu saya ya. Di sini dikatakan Filipi pasal yang ketiga, ayatnya ke-18. Filipi pasal 3 ayat ke-18. Di sana dikatakan seperti ini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru daripada salib Kristus. Ini merupakan berita yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Lihat beritanya Bapak dan Ibu. Beritanya seperti ini. Seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Ini berarti Paulus mengatakan berita ini berulang-ulang kepada jemaat di Filipi. Berita apa ini? Tapi sebelumnya kita lihat ayat selanjutnya. Dikatakan, yang kunyatakan pula sekarang dikatakan sambil menangis. Paulus bukan orang yang melankolis. Paulus bukan orang yang dikit-dikit menangis. Tidak. Tetapi apa yang membuat rasul yang tegas, rasul yang keras ini dikatakan dia menangis. Dikatakan demikian, banyak orang yang hidup sebagai seteru daripada salib Kristus. Nah, di poin yang kedua ini Bapak dan Ibu, Kristus mati untuk membenarkan kita, itu betul. Kristus mati untuk mendamaikan kita dengan Bapa, itu betul. Kristus mati untuk memerdekakan kita, itu betul. Kristus mati untuk menguduskan kita, itu betul. Tetapi
Rencana kekal Allah tidak berhenti sampai di sana. Rencana kekal Allah adalah setiap daripada kita boleh bertumbuh dalam kedewasaan dengan Kristus. Saya minta Bro Hendra boleh maju ke depan. Nah, ada satu ayat yang perlu kita pahami bersama. Bahwa Yesus itu meminta setiap daripada kita. Untuk bukan hanya kita percaya. Tapi mengikuti. Jejak-jejak langkah kakinya saya harus tahu. Supaya apa? Supaya saya tetap bisa mengikutinya. Yesus mengarah ke depan, saya mundur ke belakang. Terima kasih. Itu yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Mereka itu menampilkan kehidupan mereka yang telah ditebus, tetapi tidak menampilkan buah dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan bersama tadi yang disampaikan oleh Pak Gembala, dikatakan bahwa tanda-tanda ini udah nyata, bahwa kita itu memasuki namanya akhir daripada zaman. Bapak dan Ibu, Alkitab itu berisi penuh dengan nubuatan. 99,9% itu sudah digenapi semua. Tinggal hanya satu saja yang belum digenapi, yaitu kedatangan daripada Kristus. Kedatangan daripada Kristus itu pasti akan terjadi. Bukan hoax, Pak. Enggak, itu pasti akan terjadi. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Matius pasal 24. Dia akan datang. Tetapi, kalau kita lihat bersama dalam Matius pasal ke-25, itu dikisahkan 10 gadis. Yang 5 gadis Alkitab mengatakan itu kelompok itu masuk kategori gadis yang bodoh. Yang 5 satunya itu adalah kelompok gadis yang bijak. Apa yang membedakan dua-duanya? Persamaannya dulu. Persamaannya adalah mereka sama-sama menantikan sang mempelai. Mereka sama-sama tahu mempelai itu datang. Tetapi mereka tidak tahu kapan mempelai itu datang. Perbedaannya adalah yang bijak itu dia menyiapkan sesuatu. Kalau terjadi delay, yang bodoh tidak demikian. Dia tidak persiapan. Orang bilang kurang persiapan. Yang bodoh itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu mempelai itu datang, yang bodoh lagi belanja minyak. Dan pada waktu dia mau masuk, terlambat. Gereja harus dipersiapkan. Untuk apa? Untuk gereja itu tidak bermain di area pertobatan terus-menerus. Hari Minggu, ya saya Kristen ya, ke gereja. Saya atur gaya bahasa saya atur aksesoris saya. Hari Senin sampai Sabtu, ya hidup semau saya. Hari Minggu sadar lagi saya gereja. Waktunya udah dekat Bapak dan Ibu. Yesus itu meminta setiap daripada kita untuk kita boleh menjadi mempelainya. Mempelai itu berarti kita dewasa di dalam Kristus. Mau tidak mau kita menantang diri kita untuk kita tidak menjadi bayi rohani. Untuk kita boleh bertumbuh dalam keserupaan dengan Dia. Satu ayat lagi. Wah, sudah minus waktunya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 19. Dikatakan demikian. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam engkau. Kita kembali dalam Matius pasal ke-6. Dalam Matius pasal ke-6 itu dikatakan demikian. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Poin yang pertama itu berbicara tentang keselamatan. Setiap daripada kita harus yakin dulu bahwa saya sudah diselamatkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu menekankan seperti ini. Ada banyak orang mengedepankan namanya pakaian, makanan, dan minuman. Pada waktu mereka mencari ketiga hal tersebut, mereka meninggalkan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Mereka mulai memakai cara-cara yang biasa dipakai, sikut-menyikut, berbohong, membunuh karakter orang, pakai cara ini dan cara itu. Udahlah bro, ini marketplace, bukan gereja place. Jadi nggak ada lah, nggak usah pakai Injil di dalam marketplace. Kalau orang jujur itu pasti
Kita sudah lupa dengan nilai kita. Light, love, integrity, grace, humility, truth. Itu kan cuma di hari Minggu bro. Hari Senin jangan kayak gituan. Hari Senin I love Monday. Jangan ganggu dan jangan usik sukacita saya. Gereja harus menantang diri untuk kita boleh hidup dengan namanya nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu Yesus mengatakan seperti ini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya tahu ada begitu banyak resiko yang akan kita hidupi pada waktu kita ada memegang kebenaran itu. Tetapi saya percaya dan yakin pada waktu kita memegang kebenaran itu, maka kita akan dapati sebagai hamba yang setia. Maka kita akan dapat namanya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Suatu kali waktu saya menghadapi namanya sebuah ujian, maka ujian itu membuat saya sudah bingung. Saya sudah belajar berkali-kali namanya ujian bahasa Ibrani. Kalau saya orang Jawa ya, dan Jawa itu ada namanya bahasa aksara Jawa. Ini lebih rumit daripada aksara Jawa. Itu bahasa Ibrani. Saya bilang, aduh, saya itu udah belajar dari semua cara yang belum itu diaduk, diminum itu belum. Saya nggak bisa. Nah satu kali waktu ujian itu sudah tiba dan yang terjadi adalah blank, benar-benar blank. Jadi saya tulis nama saya saja Roy Peter titik. Itu saya kumpulin ke depan. Waktu saya mau kumpulin teman-teman saya bilang ini, Roy sudah selesai. Udah. Wah jagoan nih. Kamu isi gimana? Saya liatin kosong. Loh kok kosong berani banget? Ya terus gimana? Tiba-tiba teman-teman saya di belakang itu berdoa kayak gini. Doanya rohani banget. Tuhan Yesus ampuni kami karena kami tahu apa yang kami lakukan. Ngerpek. Langsung ditaruh di atas ngerpek. Saya bilang aduh. Saya keluar dan waktu dulu tuh masih telepon koin yang 100 ya. Saya masukin, saya telepon kakak rohani saya. Dan kakak rohani saya mengatakan bahwa mungkin kau gagal di dalam ujian itu, tapi kamu menang. Karena kamu mempertahankan kebenaran. Tapi kak, saya sembayar ekstra ini untuk hair lagi, untuk nempuh lagi. Uang dari mana? Papa dan mama saya nggak mampu. Saya cuma bisa berkeluh kesah dan kakak saya cuma menguatkan orang yang memegang kebenaran. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, apabila kita mengizinkan kebenaran menjadi barisan depan kita, maka kemuliaan Allah itu menjadi barisan penutupnya. Saya bilang amin. Kemuliaan kayak apa kak? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan bersama dengan kamu Roy. Amin. Saya tutup gagang teleponnya dengan menangis. Saya bilang, aduh bayarnya saya nggak tahu uang dari mana nih. Tiba-tiba ketua kelas datang dan bilang, Roy masuk Roy. Kenapa? Dosennya datang. Kok dosennya datang? Dan dia mengatakan seperti ini ulangan Bapak dan Ibu. Ulangan. Dia bilang gini, oke. Ulangan hari ini, khusus hari ini, itu dibawa pulang. Come on, ulangan dibawa pulang. Kejadian yang nggak lazim model ginian. Saya langsung bangkit berdiri, dan saya ambil kertas ulangan saya yang saya sudah kumpulkan, dan saya berjalan dengan tegak. Di hadapan para pendoa syafaat tadi itu. Tuhan ampuni kami karena kami tahu apa yang kami lakukan. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Pada waktu engkau memilih, mengizinkan kebenaran firman Tuhan berjalan depan engkau. Mungkin iblis akan mengintimidasimu. Bagaimana ini? Gak mungkin, gak bisa. Dunia yang sedang dilanda Corona Academy ini, siapa yang cepat dia dapat. Mungkin penawaran dari teman-teman sebelah itu menggunakan sesuatu yang di luar kebenaran. Dan kita tetap memegang kebenaran. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Kebenaran itu akan muncul seperti matahari. Itu pasti. Tapi dia pasti muncul dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa.